Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Maya Lestari SPDI, mahasiswa PAI F3, PPG PAI UIN Salatiga. Pada kesempatan hari ini, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG UIN Salatiga. Lokasi PPG UIN Salatiga yang saya laksanakan adalah di SMA Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Perangkat pembelajaran yang saya persiapkan diantaranya adalah RPP, LKPD, instrumen penilaian, materi ajar, dan bahan ajar. Berikut video uji kinerja yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi kelas yang luar biasa ini. Sudah siap pembelajaran? Kira-kira anak-anak di sini sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah. Berarti dalam keadaan sehat ya? Sehat, kenyang. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran terlebih dahulu, kita berdoa ya. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan kelas hari ini. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga dengan kita mengawali doa hari ini, Allah senantiasa memberikan kita keberkahan ilmu, keberkahan pahala, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Oke, agar kita lebih siap dalam pembelajaran, silakan bukunya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Buku tulis, Al-Quran semuanya dikeluarkan. Sudah disiapkan ya semuanya. Ibu absen terlebih dahulu hari ini ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa saja? Ram dan Adi kenapa? Tidak ada keterangan. Kemudian Faza Fauzan? Tidak ada keterangan. Nanti di ini ya, dihubungi ya. Sudah, Ibu sudah absen, alhamdulillah. Walaupun ada yang tidak masuk 2 anak, tapi itu tidak menghalangi kita untuk belajar hari ini. Selanjutnya kita tadarus dulu ya anak-anak ya. Al-Qur'annya dibuka. Buka Quran surat Wad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka
ahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang masih ingat tidak materi kita yang kemarin? Saya Bu. Materi pembelajaran kemarin yaitu iman kepada malaikat. Oke, bagus ya. Mbak absen berapa? 23 ya. Terima kasih karena masih ingat ya materi kita yang kemarin. Jadi materi kita yang kemarin itu terkait dengan iman kepada malaikat. Nah, masih ingat tidak hikmah dalam mempelajari materi tersebut? Hikmah dari iman kepada malaikat adalah kita lebih mawas diri dan berhati-hati dalam bertindak dan dalam berbicara. Jadi ketika kita mempelajari materi iman kepada malaikat, kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Artinya kita berpikir dulu apakah tindakan tersebut itu bagus ya, baik atau tidak ya. Dan semoga itu bisa bermanfaat. Oke, selanjutnya jadi kita lanjutkan materi kita setelah materi iman kepada malaikat. Apa itu? Nah, materi kita hari ini itu adalah tentang berbusana muslim dan muslimah. Jadi manfaatnya apa kita mempelajari materi ini? Sebenarnya ini adalah materi yang sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena setiap hari kita laksanakan. Ya. Ada hal tersebut itu tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Yang artinya di situ ada ya, wahai anak cucu Adam, ya, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik, ya. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat, ya. Jadi kita harus melihat bahwa Allah itu sudah menyediakan kebutuhan. Ini termasuk kebutuhan apa? Sandang. Primer atau sandang? Sandang ya. Kebutuhan sandang yaitu pakaian. Nah, salah satunya yang perlu kita perhatikan adalah berpakaian. Pakaian yang baik seperti apa? Di situ disebutkan yaitu pakaian yang takwa. Nah, kita akan bahas itu ya dalam materi hari ini. Nah, subbab yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini dalam materi berbusana muslim dan muslimah itu adalah makna dan ketentuan dalam berpakaian, berhias, dan adab dalam keseharian sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana caranya berpakaian, bagaimana caranya berhias. Berhias itu apa? Dandan, ya. Bagaimana adab ya dalam keseharian sesuai dengan syariat Islam. Nah, bagaimana materinya kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama nanti kita akan melalui model problem based learning. Anak-anak setelah melalui PBL ini dapat menganalisis arti yang terkandung dalam ayat terkait dengan materi ini. Yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan tepat. Yang kedua, nanti anak-anak dapat menyimpulkan pemahaman dalam ayat tersebut terkait dengan materi berbusana muslim dan muslimah. Kemudian, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tahapan-tahapan pembelajaran kita hari ini apa saja? Jadi yang pertama nanti Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan subbab yang tadi Ibu bahas, yaitu makna dan ketentuan berpakaian, berhias, adab dalam keseharian sesuai dengan syariat Islam. Setelah Ibu menyampaikan materi, nanti kalian akan berdiskusi. Ya, kelompoknya sudah Ibu tentukan tadi ya.
Jadi silahkan nanti berdiskusi sesuai dengan kelompok, kemudian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sampaikan di WhatsApp. Dikerjakan, kemudian nanti setelah berdiskusi, setelah selesai, kalian bisa presentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti ketika anak-anak berdiskusi, yang lain bisa menanggapi atau memberi pertanyaan terkait dengan materi itu. Setelah selesai semua, kemudian kesimpulan, ya, kesimpulan kegiatan penutup. Jadi itu tahapan-tahapan pembelajaran. Sekarang Ibu lanjutkan terkait dengan materi berbusana muslim dan muslimah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu busana muslim. Apa itu busana muslim? Pengertian dari busana muslim artinya, ya, artinya apa? Umat muslim itu punya identitas, ya, identitasnya biasa disebut dengan busana muslim. Busana muslim itu busana yang dikenakan oleh umat Islam sesuai dengan syariat Islam, ya. Digunakannya kapan? Digunakannya setiap keluar rumah atau bertemu dengan yang bukan mahramnya. Jadi busana muslim itu dikenakan setiap kali kalian keluar rumah atau bertemu dengan yang bukan mahram. Jadi tidak hanya pada saat pengajian saja atau pada saat kondangan saja, tetapi setiap hari. Paham ya? Oke, itu pengertian makna dari busana muslim. Kemudian kenapa kita harus mengenakan busana muslim? Jadi Islam itu telah mengatur cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke? Nah, pasti ketika Islam atau Allah itu sudah menetapkan suatu syariat, itu pasti akan bermanfaat untuk umatnya. Ya, misalkan contoh, dalam Al-Quran Allah itu sudah menetapkan bahwa khamar itu haram. Nah, kenapa haram? Pasti di balik keharaman itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita menghindari minuman khamar, maka kita terhindar dari kejahatan, dari penyakit yang timbul dari khamar tersebut. Ya. Nah, sama halnya ketika Islam itu sudah mengatur, ya, mengatur cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam, pasti itu akan ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Di antaranya bisa terhindar dari godaan, gangguan, bisa terhindar dari penyakit, ya, kesehatan pun ada manfaatnya. Penyakit apa? Dari apa? Penyakit dari sinar ultraviolet, sinar matahari dan sebagainya. Jadi di balik suatu syariat itu pasti ada alasan penetapan dari syariat tersebut. Nah, tadi sudah ya berpakaian, kemudian berhias. Apa itu berhias? Kalau dalam Islam itu ada istilah namanya tabarruj. Tabarruj itu bisa diartikan sebagai perbuatan wanita dalam memamerkan kecantikannya secara berlebih. Secara terminologis ajaran Islam, berhias itu adalah menampakkan perhiasan aura dari keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Nah, suaminya siapa ya? Nah, bagaimana dalam pandangan Islam terkait dengan berhias? Islam itu menyukai keindahan. Iya atau tidak? Iya. Jadi dalam Islam itu berhias diperbolehkan. Asalkan tidak berlebihan. Ya. Bahkan yang disyariatkan dalam Islam itu berhias di depan suami yang diperbolehkan sebenarnya, ya. Di depan suami, kalau misalkan kalian sudah menikah, berdandan, pakai parfum, ya, mandi, ya, membersihkan diri, itu yang paling disyariatkan. Tapi kalau mau berhias keluar rumah boleh, yang penting tidak berlebihan, ya, menggunakan bedak misalkan agar tidak terlihat kusam, ya, atau tidak terlihat ngantuk atau apa. Nanti bisa menggunakan make up, ya, tapi dengan sederhana saja.
Tadi sudah kita bahas tentang berpakaian, berhias, kemudian adab. Nah, dalil apa yang berhubungan dengan materi ini? Salah satu dalil yang menyebutkan tentang berpakaian ya sesuai dengan syariat itu ada pada Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ya, tentang menjaga pandangan, menjaga kemaluan, ya, menutup aurat dan sebagainya. Oke, nanti kalian bisa buka ayat tersebut dan baca artinya. Nah, salah satu tadi ya, jadi ada dua dalil, Quran surat An-Nur ayat 30-31 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ibu minta tolong salah satu anak untuk membacakan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih ya Mas Faza sudah membacakan ayat tersebut. Ini jadi kita bisa simpulkan bahwa dakwah Islam salah satunya adalah memperbaiki akhlak manusia. Nah, salah satu dalam memperbaiki akhlak manusia itu adalah dengan memperbaiki adabnya. Adab dalam berpakaian, adab dalam berhias ya, dan sebagainya. Oke, nah biar tidak mengantuk kita ice breaking terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Ya, siap. Ya. Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, ya. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan materi terkait dengan subbab ini. Silahkan kita berdiskusi bersama-sama, kumpul sesuai dengan kelompok yang tadi sudah ditentukan. Silahkan. Oke, anak-anak sudah kumpul semua ya? Jadi silahkan buka dulu LKPD yang sudah Ibu kirimkan lewat grup kelas. Oke? Nanti kalian di situ akan menemukan dua video yang harus dianalisis. Tonton video pertama dan video kedua. Kalau sudah ditonton, ya, setelah itu kalian analisis masalah yang ada pada video tersebut bersama-sama. Bisa mencari referensi yang lain, bisa lewat LKS atau lewat buku paket atau lewat internet, ya, mencari materi pendukung terkait dengan masalah tersebut, ya. Analisis masalah video pertama, video kedua, kemudian analisis solusi 1, solusi 2, kemudian setelah itu kesimpulan. Kalau misalkan nanti sudah selesai, masing-masing kelompok
wajib mempresentasikan hasil dari diskusi hari ini. Faham anak-anak? Waktunya 40 menit cukup? Cukup ya, silahkan bisa dimulai diskusinya. Oke ya, sekarang sudah selesai semuanya ya? Sudah. Nah kalau sudah selesai semuanya kita presentasikan. Silahkan kelompok yang sudah siap untuk presentasi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pokok. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dehanira Dwiknanti Putri. Saya Fiora Hayu Putri Restiko, absen 33. Perkenalkan, nama saya Madina Lutfa, absen 17. Perkenalkan, nama saya Daniel Naila, absen 34. Analisis masalah pada video 1, yaitu penghinaan terhadap hijab. Analisis masalah pada video 2, penawaran membuka hijab dengan imbalan HP. Analisis solusi terhadap masalah yang ditemukan pada video 1. Kita harus menghargai pendapat mengenai hijab. Apabila kita tidak menyukai pendapat tersebut, sebaiknya kita diam. Menghormati dan menghargai pendapat mengenai hijab dapat menumbuhkan rasa toleransi antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Analisis solusi terhadap masalah yang ditemukan pada video 2. Tidak mudah tergoda untuk melepaskan hijab dengan imbalan apapun, karena dengan kita melepas hijab tidak akan dapat dibayar oleh apapun di dunia ini. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah kita menjadi paham mengenai cara berpakaian muslim dan muslimah yang baik dan benar. Dengan kita mengetahui pemahaman tersebut, kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, kita sebagai seorang wanita harus selalu menjaga apa yang harus kita jaga. Jangan karena harta atau apapun yang didapatkan di dunia. Kita hanya menjadi tergiur untuk melakukan yang sebaiknya tidak kita lakukan. Karena apa yang kita dapatkan di dunia hanya titipan dari Allah, dan itu hanya akan menjadi kesenangan semata saja. Ada pertanyaan? Saya mau menambahkan solusi terhadap masalah yang ditemukan pada video 1. Kita harus menghargai pendapat mengenai hijab. Apabila kita tidak menyukai pendapat tersebut, sebaiknya kita diam. Menghormati dan menghargai pendapat mengenai hijab dapat menumbuhkan rasa toleransi antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok ketiga yang sudah presentasi. Silahkan dilanjutkan kelompok selanjutnya yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Kenalkan, nama saya Faik. Saya Zufar. Manggala. Saya Fitri. Saya akan membacakan analisis solusi terhadap masalah yang ditemukan pada video 1, yaitu memberi nasihat kepada orang yang menghina hijab. Analisis solusi terhadap masalah yang ditemukan pada video 2. Untuk perempuan muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah agar tidak tergiur dengan apapun untuk melepas hijab. Kesimpulan, apapun alasannya, hal itu tidak bisa dibenarkan karena ajaran agama itu mutlak dan beragama bukanlah main-main. Ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok 1 izin menambahkan kesimpulan. Busana muslimah adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam dan cara berpakaian seseorang mencerminkan seorang muslim ataupun muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata berbusana. Islam menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai akhlak seorang muslim dan muslimah. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah presentasi. Artinya sampai sini materinya sudah dapat dipahami ya? Sudah. Oke, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Saya, Bu. Saya mau bertanya, batas aurat laki-laki dan perempuan itu sampai di mana saja, Bu? Terima kasih pertanyaannya Mas Faga, bagus ya. Jadi apa sih ya batasan aurat dari perempuan dan aurat laki-laki? Kalau misalkan aurat laki-laki ya menurut jumhur ulama, jumhur itu apa? Mayoritas. Mayoritas ulama menyampaikan bahwa aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai lutut. Kemudian bagaimana aurat perempuan? Kalau aurat perempuan, jadi menurut ya Imam Syafi'i dalam kitab disampaikan bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Begitu ya anak-anak? Cukup ya untuk hari ini ya. Nah, kesimpulan apa atau manfaat yang bisa kita ambil dari materi ini? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Kesimpulannya adalah bahwa aurat perempuan adalah di seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian aurat laki-laki adalah pusar sampai lutut. Dan manfaat dari materi ini, dengan menutup aurat, kita bisa terhindar dari godaan dari gangguan. Terima kasih Mbak Nisa atas pernyataannya. Nah, terakhir sebelum kita tutup, Ibu sudah menyiapkan post-test untuk kalian. Nah, post-test ini berguna agar pengetahuan kita lebih mendalam terkait dengan materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kerjakan post-test yang sudah Ibu share di grup WhatsApp masing-masing ya. Waktu pengerjaannya sekitar 10 menit, silahkan. Zoom ini. Sudah selesai semua? Sudah, nanti Ibu akan cek hasilnya ya, apakah sudah baik atau belum. Oke, untuk tugas minggu depan, ya kalian bisa membuka Quran Surat An-Nur ayat 30, 31. Tuliskan ayat dan kandungannya masing-masing. Ya, di buku tulis masing-masing terkait dengan materi berbusana muslim dan muslimah. Faham? Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, materi apa yang akan kita bahas minggu depan? Minggu depan kita akan membahas tentang tata cara. Ya, tata cara dan dalil nakli yang berkaitan dengan materi berpakaian, berhias, dan adab dalam keseharian sesuai dengan syariat Islam. Hari ini cukup. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian Ibu ada kesalahan. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.